Halo, halo semua. Hari ini ketemu lagi bersama kita dari tim Ayo Bikin Nyata. Di sini sekarang ada Dian Lestari, saya sendiri di ABN Talk yang kedua. Kali ini kita mau ngobrol bareng sama tim Pelepah ID. Pelepah ID ini adalah salah satu innovation untuk masyarakat katanya. Nanti kita dengerin lebih lanjut mereka ceritanya seperti apa. Tapi untuk ABN Talk kali ini kita mau menginspirasi teman-teman, terutama buat teman-teman yang mau join Ayo Bikin Nyata, untuk supaya dapat inspirasi nih, gimana sih contoh inovasi sosial, gimana sih contoh inovasi yang berguna untuk masyarakat, inovasi yang bisa berguna untuk lingkungan. Nah, kali ini di ABN Talk yang kedua ini Pelepah nih akan cerita sharing gimana ceritanya mereka dari awal sampai akhir, sampai mereka bisa sustain sampai sekarang, dan gimana mereka memberikan manfaat buat masyarakat dan manfaat untuk lingkungan, dan supaya dia juga menginspirasi nih buat teman-teman gimana nanti mau bikin project apa nih di kegiatan Ayo Bikin Nyata tahun 2021. Mungkin kita akan langsung ajak pelepahnya join aja. Sebentar, mana nih? View request. Oh, ini. Bersama kita teman saya yang bernama Rengkuh. Mas Rengkuh mana nih? Hai Rengkuh. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabarku? Baik, sehat. Lagi di mana nih, Ku? Kebetulan lagi di Jogja nih, lagi ada kerjaan lain. Asik. Pantes ini rada komen-komen katanya, sinyalnya cari dulu ya. Perkenalkan, ini teman saya Rengkuh dari Pelepah ID. Dia sudah melakukan inovasi desain dan inovasi lingkungan juga. Nanti kita akan langsung ajak ngobrol nih. Kuh, gimana nih? Asik. Aku ngeliat catatan dulu ya, apa aja yang mau kita obrolin hari ini. Sok bangga, perkenalkan diri Anda. Ya, betul tadi kata Dian, teman lama saya. Sekarang saya saat ini sedang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan bisnis sosial bernama Pelepah. Dan ya, inisiasi ini sebenarnya udah jalan hampir 3 tahun, hampir 2 tahun kami menginisiasi, tapi tidak berbicara mengenai produk, tapi lebih berbicara pada aspek pemberdayaan masyarakat. Nah, itu sih awalnya. Dan ya, background kita juga karena rata-rata dari desain, terus kecampur ada yang dari antropolog, kemudian ada yang orang-orang dari latar belakang NGO, jadi multi interdisiplinnya jadi lebih kerasa. Dan itu juga sih yang membuka bahwa inovasi bisa diintervensi ke masyarakat sejauh ini. Itu lebih asik ya kalau beragam multidisiplin ya. Benar. Kita juga hari ini ngajak Pelepah join supaya kan kita di Telkom ini ada kegiatan kayak kompetisi inovasi, tapi kompetisi inovasi sosial, yaitu harus berguna untuk masyarakat, atau berguna untuk lingkungan, atau berguna untuk komunitas, dan lain-lain nih. Cuman kan mungkin karena kita basicnya adalah korporasi, digital, dan teknologi, dan telekomunikasi, mungkin teman-teman nggak kebayang seperti apa. Jadi kita akan ada 4 sesi ABN Talk, ini ABN yang kedua, mungkin akan ada 3 sesi lagi. Nah, ini Rengkuh di sini nanti dari Pelepah akan mewakilkan yang bagian yang pilar tentang lingkungan. Ya enggak sih? Kalau Rengkuh kan di sini Pelepahnya tentang lingkungan banget nih. Jadi iya. Supaya menginspirasi teman-teman, oh ternyata inovasi lingkungan tuh bukan cuma sekedar kayak campaign jangan buang sampah sembarangan, atau jangan pakai botol plastik, tapi kayak inovasi tuh bisa dari desain, bisa jadi dari teknologi, bisa jadi dari macam-macam. Nah, nanti makanya kita ngobrol-ngobrol sama Rengkuh lebih jauh. Nah, aku sambil nanya-tanya ya, aku ya, sambil nyontek. Nih, aku mau tanya, dari mana awalnya, ide dari mana sih munculnya Pelepah ini, dari kegelisahan apa, terus kayak gimana kok idenya tiba-tiba awalnya nih, aku mau minta cerita dulu, Pelepah ID ini sebenarnya apa sih? Bikin apa Rengkuh dan teman-teman? Oke, monggo. Betul. Jadi memang background kita semua dulu sebelum mendirikan Pelepah adalah orang-orang yang bekerja di korporat juga gitu. Anak buah korporat yang di hari Sabtu wasted gitu ya pada umumnya. Asik.
Terus 2018 kita tergabung dalam satu program yang program itu mengharuskan kita jalan ke daerah-daerah gitu, dan emang dari dulu juga aktivitas kesenangannya memang traveling kan gitu ya, dan traveling, diving, terus ketemu dengan beberapa hal yang jauh gitu, jauh dari kebiasaan kita ya. Kita lagi diving, terus yang kita temukan pada saat itu, kita di Wakatobi pada saat itu, memang gue ditempatin di Wakatobi pada saat itu, ngelihat pas lagi diving ya bukan ikan gitu yang dilihat, ya beneran styrofoam, plastik di mana-mana. Kan dulu itu hanya terjadi dalam kampanye-kampanye lingkungan yang sering kita lihat ya, tapi realitanya beneran ternyata, dan hampir ada satu area pulau menjadi daratan gara-gara tumpukan sampah gitu. Itu yang wah segininya gitu, dan impact dari sampah itu ternyata signifikan banget dalam skala kecilnya gitu. Wakatobi itu satu kepulauan yang isinya hanya mengandalkan pariwisata untuk ketahanan daerah itu. Ekonominya. Betul, ketahanan ekonominya. Nah, giliran pariwisatanya terganggu gitu, karena dia bentuk destinasi pariwisata itu diving gitu. Ketika divingnya terganggu, ya orang nggak mau lagi ke sana gitu, dan untuk perdagangan komoditas yang lainnya pun belum ada alternatif lain gitu. Jadinya kayak terhenti aja laju ekonominya gitu. Sementara banyak program pemerintah mendorong untuk jadi prioritas pariwisata, masyarakatnya udah ke set up gitu untuk siap menjadi daerah pariwisata, tapi ternyata hancur dengan gara-gara masalah sampah. Karena problemnya bukan masyarakat di sana yang buang sampah sembarangan, tapi gara-gara air laut yang membawa sampah dari angin barat dan angin timur hingga bermuara di daerah situ gitu. Berarti dari mana-mana ya, bukan dari Wakatobinya sendiri. Bener gitu. Karena penduduk Wakatobi itu hampir 97% areanya adalah lautan, 3%-nya darat. Dan kalau dihitung nggak segede masyarakat di mana ya, satu kampung di Jawa Barat atau di Jakarta tuh lebih banyak kampung di Jawa Barat atau di Jawa lah gitu. Terus di sisi lain kita juga traveling waktu itu ke daerah Sumatera gitu, dan poin awalnya kita pengen bantu satu organisasi melihat konservasi harimau. Di Sumatera ya? Nah waktu itu fokusnya di konservasi harimau dan konflik-konflik yang terjadi di area-area masyarakat, dan panjang lebarnya kita pernah terjebak dalam kebakaran hutan, ya mungkin sama teman Dian juga, si Alan gitu. Kita terjebak 15 hari kurang lebih di tengah-tengah Jambi, di area konservasi waktu itu di Bukit Sembilan. Kita terjebak 15 hari ngeliatin awan jadi merah, tiap hari harus pakai masker sebelum COVID ya, 2018. Dan pas ngobrol panjang lebar, kenapa sih bisa terjadi kebakaran hutan? Ya selain memang ada konflik antara private equity atau private sector dengan masyarakat, ya masyarakatnya juga belum teredukasi untuk membuka lahan itu dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, balik lagi ke kota ini gitu, sebagai city boy ini yang hobinya city boy. Ya, hobinya kan kayak apapun pengen praktis ya gitu. Salah satunya juga kita paling sering pesen makanan tuh GoFood gitu, apa betul. Sorry nyebut merek ya, apalah itu, delivery online gitu, service. Dan pas kita buka-buka data, ya datanya hampir 20 juta kemasan sekali pakai digunakan per harinya di Jabodetabek. Jabodetabek aja ya padahal ya. Jabodetabek aja. Bayang nggak? Ya kita aja pesen makan siang, ada berapa tumpukan styrofoam lah, plastik lah, apalah gitu. Belum lagi sama sedotannya, belum lagi sama sendoknya. Wah banyak banget kan tuh. Ya angkanya kurang lebih segitu per hari. Dan kita ngelihat ini bukan hanya sebuah problem, tapi melihat ada potensi untuk tadi konflik masyarakat ujung-ujungnya bermuara pada ekonomi, kerusakan di area laut juga ujung-ujungnya bermuara pada ekonomi. Di sisi lain kota itu menjadi berkumpulnya atau pusat transaksi ekonomi yang kadang source-nya tidak terlihat gitu. Salah satunya di kemasan makanan yang jumlahnya hampir 30 juta dolar dari transaksi per tahunnya gitu, dan itu gede banget kan ketika bisa diserap untuk sebuah bisnis berdampak kepada sosial tadi, dan di sisi lain juga berdampak pada perbaikan lingkungan. Kurang lebih gitulah gambaran singkatnya. Terus, nah teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Pelepah ID jadi menciptakan berinovasi packaging yang bisa kita gunakan untuk makanan atau lain-lain ya, bisa dipesan untuk yang lain-lain, nggak makanan aja. Tapi fokus awalnya adalah untuk makanan, dan
material utamanya adalah dari agriculture waste pelepah pinang. Asik, agriculture waste pelepah pinang nih. Ini kan sebenarnya kayak sebuah inovasi yang ya iya, bahwa kayak membuka mata kita juga bahwa untuk sebuah kegiatan lingkungan itu bukannya kita cuman sekedar kegiatan menanam pohon atau kayak campaign ganti nggak boleh pakai apa namanya plastik resek gitu ya. Cuman kayak ya kita bisa berinovasi kayak pelepah ini bikin sebuah packaging kemasan makanan yang memang jumlahnya banyak banget. Tadi juga baru pesan sesuatu gitu kan, ada rice bowl-nya, terus ada bowl-nya, ada sendoknya, ada kreseknya gitu. Dan diganti dengan dari penggantinya pun agriculture waste. Jadi yang sebenarnya kita bukan membudidayakan sesuatu, tapi itu sebenarnya sampah yang untuk dibuang dan diciptakan untuk menyelesaikan masalah packaging tadi, kemasan plastik, styrofoam dan lain-lain. Berarti ini kayak double hit gitu ya nggak sih? Iya, betul. Itu banget yang ingin kita kejar. Nah, aku mau tanya nih, kan sekalian nih nempel-nempel sama ABN. Kalau kita kan harus tim nih. Aku mau tanya tadi tim kamu, Pelepah ID ini latar belakangnya dan ada berapa orang, latar belakangnya apa aja, dan gimana sih sampai latar belakang kalian yang berbeda ini tiba-tiba ngumpul terus kayak kita bikin ini nih gitu. Coba ceritain dong. Ya tadi memang background kita rata-rata dari product design ya, desain gitu. Sama seperti kita sama ya. Ya, backgroundnya product design dan 3 founder awal itu adalah product design tiga-tiganya. Dan ketertarikannya satu, gue kan sukanya yang traveling, dampak sosial irisan dengan masyarakat gitu. Si Alan kan lebih dalam konteks bisnis ya, karena dia itu lanjutan studinya bisnis. Si Almira punya kepekaan terhadap tren dan lain sebagainya. Nah, lanjut terus kita datang ke kerja bareng sama satu NGO namanya Zoological Society of London pada saat itu. Mereka berfokus pada konservasi, dan di dalam organisasi itu ternyata ada individu-individu yang juga punya mindset sama lah kayak kita, sama kayak yang tadi bilang bahwa campaign terhadap lingkungan itu cukup, yang belum itu adalah solusi-solusi alternatif, itu tentang adanya produk pengganti atau produk yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Nah, dari sana akhirnya mereka bergabung dengan, yaitu latar belakangnya ada yang antropolog, ada yang memang berfokus pada social engineering-nya gitu ya, bagaimana nge-approach para petani, ngobrol bareng petani, akhirnya petani diajak kolaborasi itu seperti apa, mengoptimalkan satu komoditas yang awalnya ya dianggap sampah juga oleh petani. Terus business development kan, karena kita penting banget untuk gimana membetakan pasar, pendekatan paling efektif ke pasar kayak gimana. Dan satu lagi ya, orang-orang yang background-nya dulu adalah di dalam kelembagaan gitu, karena banyak sekali dan irisan-irisan kerja kita ini dengan organisasi lingkungan, organisasi kemasyarakatan yang sebetulnya bisa membesarkan aktivitasnya gitu. Jadi mereka berfokus di dalam kelembagaan itu, dan di masyarakat pun akhirnya kita punya satu divisi yang memang untuk mengembangkan masyarakat menjadi koperasi, masyarakat mengoptimalkan badan usaha milik desa. Nah, cairlah dalam entitas awalnya bernama Foodless Initiative gitu, yang memang kita non-profit. Tapi ketika sudah menjadi entitas bisnis bersama yang mementingkan sosial, barulah kita membuat satu PT gitu. PT ini ada di dalamnya masyarakat, kelompok perempuan, kami, koperasi, dan nantinya juga untuk scale up ada investor mungkin, ada eksternal yang tergabung. Gitu kurang lebih. Bentuknya memang untuk mencapai sesuatu tujuan yang besar harus kolaborasi ya intinya. Tapi aku tertarik banget sama aku kan baca-baca yang Foodless dan pelepahnya bahwa innovation untuk masyarakat berbasis masyarakat. Menurut aku keren banget si tagline itu. Boleh cerita nggak berbasis masyarakatnya gimana nih? Kan tadi juga pelepah ini kan sebenarnya ada bisnisnya ya. Tapi aku pengen tahu bagaimana bisnis dan inovasi ini kembali basisnya ke masyarakat. Ya, sebetulnya kan gini, kita banyak sekali ngelihat komoditas yang abandoned gitu. Kita bilang abandoned tuh karena ya nggak bernilai, tidak diolah, tapi ada ngejubruk gitu. Benda-benda itu tuh ada dan common aja di tataran masyarakat. Khususnya pada saat itu kita ngelihatnya di kelompok petani dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sumatera. Gitu.
pelepah pinang salah satunya gitu. Komoditas ini tuh dulu tempat jentik nyamuk berkumpul karena dia itu ya limbah jatuh sendirinya dari pohon dan nggak diapa-apain. Paling menyebalkan gitu ketika ada ketidakpedulian sampai menjadikan pelepah pinang ini, si sampah ini untuk fire starter untuk misalnya mau ngebuka lahan ngebakarnya pakai itu gitu. Nah, dan tumpukan itu bertonton ternyata berjumlah banyak sekali gitu. Dan dari sana kan sebenarnya yang tahu kapan jatuhnya, kapan mereka berukuran sesuai yang kita harapkan, dan itu kan petani gitu. Dan yang tidak mereka miliki adalah informasi dan knowledge-nya gitu. Nah, kami hadir untuk membuka ruang diskusi, menjadikan abandoned commodity ini menjadi sesuatu gitu. Intervensinya mulai dari peralatan pendukungnya untuk memproduksi, kemudian cara memasarkannya, mekanisme produksinya, membangun SOP, kemudian berbagi perannya gitu. Siapa yang jadi pengumpul, siapa yang jadi pengelola di ruang produksi, siapa yang jadi nanti distribusi. Dan pada intinya kami memikirkan untuk knowledge yang kita miliki terbagi gitu, bermanfaatnya untuk masyarakat. Jadi dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sebetulnya ini kan common ya di dalam kehidupan sehari-hari tuh ngepres. Teknologi ini teknologi yang ditemukan juga di pengrajin sepatu, ibaratnya kan kayak gitulah. Atau nggak di pengrajin yang hanya di tapi kehidupan sehari-hari kamu ngepres itu wajib. Iya sih, junior gitu kan. Oke, lanjut. Itu sih kurang lebih ya. Jadi teknologi sederhana ini diintervensikan ke masyarakat, dan turunannya dari sana ternyata ketika berkembang jadi kayak, karena kita jaraknya jauh nih, akhirnya kita juga harus membiasakan berkomunikasi jarak jauh sebelum pandemi. Ya, untuk ada pencatatan, kita ajarin mereka menggunakan Google Doc, Google Sheet, Google ekosistemnya lah. Dan itu kan sedikitnya menggeser kebiasaan para petani ini untuk lebih digital literasinya terangkat gitu kan. Terus ketika mesin rusak, kita nggak harus balikin dulu mesinnya ke Bandung atau ke Jakarta, tapi ya troubleshoot di sana aja untuk menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sana. Karena kan kita juga bisa menemukan alat-alat perkebunan di sana kan. Jadi di awal kita men-setting mesinnya untuk bisa di troubleshoot di sana dengan peralatan bisa ditemukan di sana juga. Dan di sisi lain ini kan dampaknya juga signifikan terhadap pelepasan karbonnya saat produksi ya, dimana alat produksi itu mendekati dari supply-nya gitu, dan mendekati dengan basis-basis masyarakat. Ini mendukung dalam satuan SDGs juga gitu, tentang industri, innovation, dan infrastrukturnya yang memang lebih circular dan lebih melepaskan karbon serendah mungkin. Itu sih. Less carbon footprint lah ya kejarannya. Yes. Makanya tadi ya berarti memang dari awal merencanakan bahwa ya kalau pakai suku cadang ya suku cadang peralatan perkebunan gitu, walaupun ini sebenarnya mesin cetak gitu. Iya. Jadi sebenarnya inovasi itu kayak gitu kan ya. Inovasi itu maksudnya bukan sesuatu yang kebaruan yang sangat baru yang nggak pernah dilihat, gila ya, dan bikin mesin atau bikin apa gitu. Tapi inovasi itu ya gitu, kita memberikan trik-trik baru atau memberikan improvement untuk hal-hal yang sebenarnya udah ada, tapi kita perbaiki dan kita improve kegunaannya supaya lebih bermanfaat. Gitu kan udah termasuk inovasi ya. Iya, value added ini cukup gitu. Ini membuka ini juga ya, membuka ide-ide baru nih buat teman-teman yang mau join Ayo Bikin Nyata. Kalau tadi kan kamu cerita masyarakat di Sumatera, tapi aku mau tanya kan, untuk pemberdayaan masyarakat ini udah berapa tempat masyarakat, maksudnya ada berapa titik nih kalian produksinya? Ya, untuk di daerah pemberdayaan masyarakat atau capacity building juga kita ada di 3 kabupaten. Ada di Tanjabung Timur, Tanjabung Barat, di daerah Jambi, kemudian ada di Sumatera Selatan di daerah Musi Banyuasin. Dan yang di Musi Banyuasin ini mereka ada di titik konservasi, di mana mereka berada di tengah-tengah hutan hak guna pakai, tapi di area konservasi itu, dan mereka yang biasa beririsan dengan konflik-konflik tadi, entah itu pembalakan hutan, kebakaran, konflik dengan harimau dan lain sebagainya gitu. Dan pada saat ini mereka diberikan akses untuk mengaktifkan perhutanan sosial. Nah, jadi kita bekerja sama juga dengan mereka dan berbagi peran.
yang di Jambi menjadi titik supply, menjadi petani yang kita edukasi untuk bagaimana cara mengolah komoditas. Di Tanjabar juga sama, di Jambi itu. Dan yang di Sumatera Selatan, kita menjadikan satu area kelembagaan kelompok atau operasi untuk mereka yang memproduksi, yang mengatur semua step produksi. Jadi itu yang berbagi peran. Dan masing-masing yang jualan juga yang di situ. Betul, yang jualan yang dari situ. Jadi ending produknya dari situ, dari ke Jakarta, dari Jakarta kita distribusikan lagi ke buyers gitu atau ke customer. Gitu. Ini berarti semuanya ada di Sumatera ya? Iya, semuanya ada di Sumatera, tapi mungkin di akhir tahun ini kita juga sedang berencana ada satu ruang produksi di daerah Jawa Barat yang memang harapannya ini juga akan mengoptimalisasi komoditas lokal yang ada di Jawa Barat yang sering dilakukan. Tapi tetap pelepah pinang atau ada inovasi baru misalnya pelepah kena kelapa gitu atau dari daun singkong atau apa gitu? Siapa tahu ya. Yang paling dekat dengan Jawa Barat kan ini ya padi gabah. Itu yang akan kita eksplorasi lebih jauh. Wah seru. Kita harus tunggu itu bakal jadi apa batang padi apa tadi? Gabahnya padi ya? Sekam ya berarti ya? Sekam. Oke. Ini tadi kan Rengku udah nyerempet ke SDGs nih. Sebenarnya ya seperti yang kita tahu dan mungkin teman-teman yang lain harus tahu bahwa memang kita eranya sudah kita mengejar ke sustainable development di tahun 2030 ya. Dan semua industri pasti bergerak ke arah sana. Baik dari industri ya terutama misalnya NGO kayak Rengku dan teman-teman ini yang memang bergerak di bidang lingkungan. Bahkan industriku pun, kantor kita pun juga bergerak ke arah sana dan kita memang mendekati, kita punya share value-nya ke arah SDG. Tapi supaya, dan kita ABN ini, kita memang pengen mengambil poin-poin SDG dan teman-teman kita ajak buat mengangkat SDG sebagai tujuan bersamanya. Nah, supaya kebayang nih teman-teman kita yang nonton, kalau pelepah sendiri, SDG-nya SDG yang mana aja nih? SDG ada 17 kan, tapi kan nggak mungkin semuanya karena terlalu banyak dan cakupannya terlalu luas gitu. Kita seperti Dewan Besar PBB nanti ya kalau semuanya kita ambil. Kalau di pelepah ini, yang SDG-nya yang fokus yang mana aja? Ya, sebenarnya kita berfokus pada 4 poin SDGs. Pertama, ketika kita berbicara pada local resource material, kita berbicara pada SDGs nomor 12 ya, tentang responsible consumption dan production gitu. Dimana tadi mengoptimalisasi dengan teknologi lokal, SDM lokal, kemudian material lokal dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ada live on land. Jadi kita kan memang mengoptimalkan komoditas hasil hutan non kayu, yang dimana kita tahu lah kalau misalnya ke Sumatera dari ujung ke ujung isinya satu tanaman doang gitu, sawit. Tambahannya paling karet lagi. Nah, kita mendorong ada optimalisasi setiap ruang-ruang perkebunan atau ruang-ruang tanah masyarakat ini ada alternatif lain selain menanam sawit. Bukan jelek ya, tapi lebih ke adanya polikultur. Keragaman lah ya. Keragaman kan lebih sehat juga untuk tanah. Dan kita bisa menanam pinang di sampingnya ada kopi, ada nenas, ada buah naga, ada apa, dan nilai satu area, misalnya 1 hektarnya pun lebih beragam gitu kan dibanding yang satu komoditas gitu. Dan yang ketiga ada industri innovation infrastructure yang tadi kita mengusung konsep micro manufacturing sebetulnya, di mana micro manufacturing itu porsi adaptability, efisiensi dan compactable itu bisa diintervensikan di ruang produksi dan mendekati supply ya, agar nanti pelepasan karbonnya lebih kecil sedikit gitu. Betul. Dan itu juga udah kita lakukan report sederhana dan ternyata sejauh ini produk kami di karbon negatif gitu. Dibandingkan berarti terukur juga ya, diukur juga ya sama teman-teman pelepah ya. Betul. Wah, mantap. Jadi, berarti tapi sebenarnya masuk juga SDG 13 ya, climate change juga. Betul. Terus living 14 itu kehidupan air. Kehidupan bawah air. Karena kan sampah ya. Iya. Sebenarnya banyak banget ya. Betul. Dan yang terakhir yang paling signifikan yang jatuh adalah soal peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ya peningkatan ekonomi, betul. SDGs 8 ya? Ya, SDGs 8. Itu sebenarnya poin-poin yang ingin kita kejar. Dan
tapi kita juga sebenarnya ingin menerapkan apa ya, kalau secara jargon lah dalam artiannya itu kita ingin menerapkan regeneratif ekonomi, di mana ada 8 prinsip untuk kita mendorong di basis hilirnya nih. Ketika bicara ekonomi itu ada kesetaraan hubungan antara kota dan desa gitu, kemudian ada apa, mendorong sebuah industri yang bijak dalam artian tidak menggeser kebudayaan masyarakatnya, kebiasaan masyarakat sebagai petani. Kemudian ada inovasi yang teradaptasi, kemudian empower participation, ada apa, penghargaan terhadap ruang dan komunitas, kemudian ada circular ekonomi juga ingin kita bangun, dan kesetaraan lagi, kesetaraan antara bisnis dan environment gitu, agar dampaknya itu tetap sama-sama baik lah gitu ya, bisnisnya baik, profitable, dan memberikan dampak terhadap lingkungannya pun memberikan kebaikan juga. Itu sih sebetulnya. Ininya walaupun ekonomi tapi circular ekonomi lah ya, ekonomi yang berputar secara sehat lah ya. Iya. Satu lagi nih, aku tuh kan melihat teman-teman juga melihat kayaknya pelepah ini udah keren banget, inovasinya banyak, manfaatnya banyak, SDGs-nya aja tadi banyak, ke masyarakatnya juga banyak. Nah, udah pernah nggak sih dapat apresiasi dari pemerintah atau lembaga tertentu, dapat award atau apa? Udah dapat apa aja nih pelepah? Pengen tahu, nggak apa-apa, ria dikit, mau sombong. Ria aja. Ya, sebenarnya kita dari 2018 ketika pertama kali menginisiasi juga sudah mendapatkan award dari Kementerian Perindustrian, Indonesian Fashion and Craft Award. Terus di 2020 kita juga dapat Indonesia Good Design. 2021 Good Design Indonesia. Kemudian kita juga Disrupt. Jadi ada karena satu co-founder kami kan ada yang cewek tuh, si Almira, dia juga dapat award untuk Women Enterprise tuh. Dan paling ya apa, apresiasi langsung dari beberapa kementerian dan lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang bekerja sama langsung dengan kita. Salah satunya mungkin kalau untuk government, kita sudah berkomunikasi dan beraudiensi dengan Sandiaga Uno, dan secara entitasnya Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu sih. Awalnya memang lahirnya dari kegiatan Backcraft-nya itu kan ya? Yes, betul. Jadi berkumpul karena dari kegiatan Backcraft. Iya. Ini kita sekarang jawab pertanyaan yang udah muncul ya. Sebentar, aku sambil scroll sambil takut HP-nya jatuh. Ini ada pertanyaan ini. Mas Rengku, bagaimana strategi untuk membangun perspektif masyarakat di era digital untuk lebih komprehensif dalam berinovasi menjadi packaging yang ramah lingkungan? Komprehensif secara digital ya mungkin itu. Perspektif masyarakat diri. Masyarakatnya yang mana dulu ya? Masyarakat yang tadi mungkin, masyarakat yang tempatnya Rengkuh dan pelepah memproduksi itu tadi yang di Sumatera. Betul. Ya, memang di awal kan tadi udah dibilang bahwa kita nggak pernah dari awal tuh memang mendorong akan terjadi transformasi digital gitu. Tapi karena karena kita kan keterbatasan. Home base-nya kan di Jakarta, di Bandung. Tapi kita mendampingi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan pada saat itu di Jambi. Dan sebelum pandemi kita udah mulai mengajarkan mereka, dulu belum ada Zoom ya Pak, masih pakai Skype kita ngajarin mereka pakai Skype gitu, untuk ada teleconference dulu bahasanya kan gitu. Asik. Mengajarkan mereka gimana pakai tools itu, dan mengajarkan mereka untuk pakai satu apps yang bisa integrated gitu. Mereka masukin angka yang sekian, kita kan bisa ngeliat ya, pakai Google Sheet aja. Kita udah dari 2018 ngajarin ke kelompok petani ini, dan itu kan benda baru ya, dimana mereka nggak pernah melakukan pencatatan terdigitalisasi. Sekarang udah dibawa lebih jauh untuk sistemnya cloud gitu ya. Jadinya ketika ada pandemi, kita secara produksi tidak terpapar gitu, tidak terkena masalah apapun, komunikasinya lancar ya. Tapi secara bisnis ya semua orang merasakan bahwa demand-nya melesu, kemudian akses ke buyers juga jadi terhambat gitu sih. Jadi memang keterbatasan dan keterpaksaan ini menjadi trigger yang paling mantap ya. Betul. Kalau ke masyarakat ini gimana sih meyakinkan mereka bahwa benda yang mereka tadinya anggap sampah agriculture itu, yang tadi pelepah yang kebuang sia-sia, ya kebayang kok kayak di
bawa-bawa pohon pasti itu keleleran nggak jelas kan. Nah, gimana betul. meyakinkan mereka bahwa ini bisa jadi inovasi dan ini bisa jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi loh buat teman-teman di sana gitu. Kan kalian pasti PDKT dulu kan, dan kalian setahu saya nggak ada yang orang Sumatera atau Almira orang Sumatera, nggak ada kan ya? Nah, makanya nggak ada yang orang Sumatera. Ini gimana sih cara meyakinkan? Berarti nggak ada orang dalam, nggak ada orang dalam gitu. Ada orang nah, dalam. Gimana cara meyakinkan masyarakat yang awalnya nggak dikenal untuk melakukan inovasi bareng-bareng kalian? Itu kita hampir setahun datang live in, dan ketika live in ya kita mulai memetakan gitu. Oh, aktivitas sehari-harinya ngapain? Ke kebun tuh ngapain sih? Jam berapa aktivitas ke kebun? Rata-rata punya anak berapa? Terus tanpa kita nanya income, tapi kan dari sana kita ngelihat bahwa spending kebayang ya. Gitu kan, akhirnya. Nah, itu prosesnya setahun tanpa kita mengintervensi satu ide pengen gini yuk gitu, tanpa kita ada satu dorongan bagaimana, tapi kita lebih ke melihat bahwa ini ada potensi ini loh, ini ada masalah ini loh, kira-kira bisa nggak ya kita duduk bareng diskusi menyelesaikan masalah di hilir ini di perkotaan. Dan jadinya kan inovasi ini bukan hanya milik kami, tapi ada konsep co-creation-nya gitu. Dan akhirnya kan paling ketara tuh ketika kita melakukan ini sebagai dalam satu skema produksi. Proses quality control itu terjadi sedinamis itu dan seorganik itu, walaupun kita ada rules-nya, tapi ujung-ujungnya lebih rules dan SOP itu lebih galak sama ibu-ibu gitu, yang mereka sangat concern terhadap higienitas gitu. Jadi mereka ketika ada yang kerja nggak pakai sarung tangan dimarahin tuh gitu. Dan sebetulnya kan kita di dalam SOP nggak ngomong bahwa harus dimarahin gitu, tapi rules-nya kayak gini. Tapi karena ada skema yang organik dalam tatanan kehidupan masyarakat gitu, jadi ternyata hal-hal kayak gitu tuh udah terjadi gitu, dan cukup sekali komunikasi kenapa ini harus higienis, karena ini untuk mengemas makanan, itu terserap gitu komunikasinya. Jadinya ya skema-skema yang organis dan tumbuh bersama kehidupan masyarakat tuh hadir, dan itu prosesnya 1 tahun kita live in di Sumatera Selatan tadi, makanya ngerasain kebakaran. Tapi bergiliran ya, karena si city boy ini kan kadang susah ya gitu. Jadi ada community development gitu, tim community development. Tapi berarti semuanya start with observation dan be a part of society itu sendiri ya. Karena ya kita untuk merasakan kesulitan orang ya kita harus merasakan kesulitan itu sendiri gitu, karena kita nggak bisa seakan-akan oke, kita kasih solusi tapi kita tuh nggak tahu permasalahannya apa dan kita nggak merasakan kan. Iya, betul. Nih ada pertanyaan kedua. Apakah Pelepah ada visi untuk go global, dan apakah akan berkolaborasi dengan banana company global seperti Chiquita? Lucu ya? Chiquita. Coba. Ya kalau go global kita sangat ingin, sangat target utama tuh itu, karena kan Indonesia menjadi penyumbang sampah kelautan nomor 2 terbesar di dunia ya setelah China. Ya sayang lah, maksudnya kita kenapa harus yang jelek-jelek mulu yang diekspor, giliran yang baik-baik nggak pernah gitu ya. Harapannya kita bisa melakukan itu, dan demand-nya sudah ada juga. Ada beberapa permintaan dari US, dari Jepang, pasar di Eropa juga udah masuk. Cuman kan sekarang yang jadi PR di kita adalah meningkatkan kapasitas gitu. Dan di sisi lain tadi untuk kolaborasi dan lain sebagainya nanti ya. Sumpah Pemuda, kita akan menjadi pemuda yang menghasilkan produk baru. Asik, mana Sumpah Pemuda tanggal berapa ya? 28 Oktober, bentar lagi dong ya, bulan depan ya? Bulan depan. Wah, kita bareng aja launch-nya, bareng Ayo Bikin Nyata, mau? Ayo, nanti kita akan ada launch. Nanti kita bisa collab lagi, nah. Iya. Nih, ada pertanyaan yang selanjutnya. Ini seru banget, kayaknya banyak juga yang nanya. Aku jadi bingung, pilihnya yang mana. Selama berinovasi dari pelepah daun pisang, apa ada tantangan tersendiri untuk tim dan bagaimana cara untuk konsisten dalam menjalankan inovasi tersebut? Iya sih, konsisten susah, jadi coba ceritakan. Iya. Challenge-nya banyak banget. Dari mulai tadi kita berhadapan dengan masyarakat juga challenge lah buat kita, di mana anak-anak yang nggak pernah ngobrol sama masyarakat harus ngobrol gitu dengan masyarakat, tapi lurus ya, sejajar gitu, bukan kita yang ngajarin, bukan kita yang ngambil kita lebih pinter, enggak gitu, tapi ya kita juga harus bisa mendengar. Itu challenge kan gitu. Dan mengempati, kita bahasanya mengempati orang itu adalah challenge terbesar di kita, karena kuncinya ada di situ. Itu challenge, tapi akhirnya kita bisalah melakukan itu dalam prosesnya. Dan
setelah itu challenge yang terjadi meyakinkan di sisi knowledge pasarnya gitu, bahwa ini produk tuh emang bisa dipakai, bisa digunakan, higienis, bisa menjadi alternatif, dan ya mungkin nantinya bisa ada di mana-mana lah, tanpa harus kita edukasi lagi bahwa ada loh alternatif produknya gitu. Ya, challenge pasti banyak ya, macam-macam. Ini ada pertanyaan ke berapa ini, udah ketiga ya? Kak ingin bertanya, kadangkala kita ingin membuat impact dengan berinovasi, tapi ada ketakutan dan overthinking, sehingga ragu untuk membuatnya jadi nyata. Gimana tips untuk mulainya, Kak? Nah, coba gimana dulu memulainya, asik? Learn sih, ya kita selalu menggunakan pendekatan design thinking pada dasarnya kan, kayak mulai berangkat dari berempati, mempelajari area kita berada gitu dengan masalahnya tadi, dengan pendekatannya, kemudian dengan ide-ide apa kita bisa memberikan solusi gitu. Idenya tuh dibuka selebar-lebarnya aja, sehingga ada banyak sekali opsi-opsi untuk kita membuat peluru-peluru, dalam artian menyelesaikan sebuah masalah itu, baru masuk ke prototypingnya lah gitu ya, menggunakan dibuat kayak gini, dijadiin ini, dibuat skema yang intangible dan tangible-nya, sampai akhirnya ya ada proses iterasi ya, proses evaluasi, menangkap respon dari publik. Dan itu penting gitu, bahwa menangkap feedback itu penting banget agar kita bisa bertumbuh ya, ada agility itu, kelincahan, berubah kelincahan, berubah menangkap respon itu. Jadi jangan takut duluan, dan fokusnya adalah kita menyelesaikan masalah sih, bukan membesarkan bisnisnya gitu. Bisnis berkaitan, tapi fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah, karena kita mengerjakan ini juga bukan untuk mencari cuan sebesar-besarnya, tapi untuk menyelesaikan jadi solusi gitu. Iya gitu, toh nanti juga akan ketemu kok gitu rezekinya mah. Jadi untuk start mungkin berarti tipsnya tadi go with the flow, banyak masalah tapi tetap harus agile dan juga fleksibel berarti ya. Kalau ada masalah ya udah dihadapi. Kalau mungkin harus belok dikit, nggak masalah belok dikit ya. Karena memang ya namanya juga adaptif gitu. Betul, adaptifnya di sana. Yes. Nih ada pertanyaan nih. Kak, apakah ada ide inovasi untuk mengurangi limbah sampah selain organik ya? Oh ya. Kalau tadi kan pelepah pinang itu kan sampah organik ya. Kira-kira kalau pelepah, tapi namanya pelepah sih, nanti kalau jadi non organik jadinya bukan pelepah ya. Tapi kira-kira punya ide untuk mengurangi atau kedepannya ada visi untuk memberikan solusi untuk permasalahan sampah yang non organik nggak? Ya, sebetulnya ini balik lagi ke dalam pengelolaan sampah. Mau plastik lah, mau styrofoam lah, mau apapun itu, sebetulnya kita belajar lah dulu tentang material. Bisa ditambahkan value gitu, bisa diakalin gimana caranya material itu tuh di recycling lah atau di upcycling. Botol aja sekarang udah bisa jadi bahan pakaian gitu kan, dan banyak sekali material-material yang single use itu bisa jadi apa. Tapi yang terkendala ada pengelolaannya gitu. Jadi kayak orang tuh selalu berpikir bahwa ya udah buang aja ke tempat sampah gitu. Ya emang tempat sampah di kita tuh udah bener kan, jauh dari kebenaran ya gitu. Kalau misalnya datang ke Bantar penuh tipu daya, iya benar. Iya, datang ke Bantar Gebang atau ke tempat pembuangan akhir, sisanya tumpukan sampah aja, nggak bakalan jadi apa-apa. Betul. Itu yang harus dimulai dari yang paling dekat. Kalau misalnya yang organik dikompos, yang anorganik dipilih tuh gitu, kayak ini plastik ini plastik ini yang ini gitu ya, agar untuk di recyclingnya itu bisa dilakukan. Kalau sekarang kan cost untuk melakukan bisnis dengan pola-pola sirkular atau mendaur ulang atau upcycling kan jadi mahal, karena mahalnya itu dalam praproduksinya gitu, bukan dalam mengelola sampah-sampahnya itu gitu. Itu sih, ngebiasain itulah paling sederhana. Mantep. Banyak yang nanya, aku sampai bingung. Satu lagi deh boleh. Mana ya kita pilih? Ada yang menarik nggak? Tadi lihat nggak? Inovasi dalam cara konsisten, inovasi menurut konsisten. Konsisten ya tadi. Udah tadi ya. Menyelesaikan masalah aja. Gitu. Sama harus ini ya, apa namanya? Teamworknya. Ya. Ini meyakinkan masyarakat
Banknya masyarakat yang akan mengelola limbah. Oh, ini tadi kita udah bahas belum ya? Yang bagaimana cara meyakinkan masyarakat, udah belum? Aku putus nggak? Waduh, kakak rengkuhnya putus. Dit, putus nggak, Dit? Halo, kakak rengkuh. Wah, putus nih. Putus nyambung kayak hubungan. Halo, sorry. Seperti hubungan percintaan ya, putus nyambung ya. Iya benar. Memang berat ya, gue curhat iya bener lagi. Nggak ngerti, nggak ikut. Seperti kelakuan saya ya. Ini gimana? Gitu. Tadi gitu lagi. Sorry. Tadi kita udah bahas ya yang tentang bagaimana cara meyakinkan masyarakat ya untuk tetap untuk percaya bahwa sampah organik ini bisa dimanfaatkan. Tadi udah dibahas ya. Ini udah ya. Konsistensi dan apa ya? Ya mendorong sih ya. Ketika orang kan berpikirnya bahwa ketika orang berpikir bahwa memulai bisnis yang berdampak terhadap lingkungan dan sosial pasti pasarnya nggak ada atau nggak kayak modalnya gede, itu tuh tidak sama sekali benar gitu, karena ya tadi orientasi pebisnis skala besar ya, kita sebut investor lah yang bisa men-scale up startup itu orientasinya sekarang sedang ke green economy gitu kan, dan banyak sekali generasi di bawah kita Gen Z gitu yang memang punya kepedulian terhadap itu. Jadi jangan ragu, mereka akan pasti mengkampanyekan apa yang kita kerjakan, sama potensi untuk mengelola sesuatu yang lebih ramah lingkungan juga kan banyak sekali kan, dari aktivitas kita sehari-hari juga pasti banyak banget tuh. Tadi rada nyerempet dengan investasi besar. Aku mau nanya tapi jawabnya gini aja. Sebenarnya untuk memulai pelepah ini mahal nggak sih? Mahalnya maksudnya apakah under 50 million rupiah atau di atas 50 million untuk start pelepah? Under 50 million. Under ya? Berarti hitungannya sebenarnya nggak not that expensive gitu ya? Iya, cuman menyisihkan padahal untuk jatah beli handphone baru lah gitu. Asik. Iya, maksudnya punya tim banyak. Apalagi kalau ini aku promosi sedikit. Kalau Ayo Bikin Nyata, kita akan kasih masing-masing tim uang 50 juta untuk buat proyeknya. Berarti sebenarnya bisa banget membuat proyek yang nanti sebesar pelepah ini. Iya, bisa banget. Itu gede berarti banget. Cukup ya? Cukup banget. Gitu. Berarti teman-teman yang masih ragu untuk join Ayo Bikin Nyata dan bingung kayak 50 juta kayaknya nggak cukup, ini sudah di okein sama Rengkuh bahwa 50 juta itu cukup banget untuk pemberdayaan masyarakat, berpengaruh untuk lingkungan, memberikan dampak ekologi, memberikan dampak lingkungan dan ekonomi juga untuk masyarakat ya, berarti ya. Betul. Gambaran besarnya sekarang kita bisa memberikan income untuk para petani ya, menambahkan income untuk para petani dan kelompok perempuan itu mencapai 750.000 sampai 1,5 juta, yang dulunya si pelepah pinang ini kan gak ada nilainya, gak ada harganya. Gak ada harganya ya, jadi sampah, malah beberes kan. Betul, kita menambahkan dari income sehari-harinya para petani ini gitu, jadi jualan karet, jualan sawit, jualan komoditas itu gitu. Mantep banget. Ini menginspirasi banget, terutama buat teman-teman yang mau join di kategori lingkungan nih untuk ABN. Oke, aku mau pilih 3 penanya terbaik ya, Kuh ya. Mungkin kita kasih ke Rashid Dimas ini ya, Rashid Dimas 17. Sama mana tadi? Rina Putri, mungkin namanya Rina Putri, sama Dwi Utami TLSM. Nanti boleh DM Ayo Bikin Nyata, nanti bakal kita kasih link aja ya. Terima kasih banyak Rengkuh, kita udah 46 menit tadi, rencananya kita gak selama ini ya. Tapi gak apa-apa, ini kecap teman lama lah, kita udah lama gak berinteraksi bareng, kita udah lama ngobrol-ngobrol banget. Dan kan mau ngobrolin rumah kan? Oh iya, kita mau ngobrolin TikTok.
Kita Iya, mau ngobrolin macam-macam. Mau pacarku yang baru siapa sekarang? Cuman nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi yang lain. Mungkin kita akan juga kalau nanti ABN ada talk-talk dan event-event selanjutnya, kita akan undang Rengkuh lagi. Mungkin bahkan kita undang jadi dewan juri, bantu-bantu saya baca proposal. Itu pekerjaan berat. Jadi kamu jangan amin dan bahagia. Tapi makasih banyak Rengkuh udah menemani saya hari ini. Semoga lancar, pelepahnya semakin besar, walaupun mau ditinggal salah satu personelnya ke luar negeri. Tapi semoga tetap semakin besar. Mungkin dengan berangkatnya teman kalian ke luar negeri malah menjadi memperlebar pasar kalian ke Eropa ya. Amin. Wah, ini ada yang tanya, Kak, skincare-nya apa? Enggak, ini pakai filter. Oh iya. Enggak bercanda. Oke, makasih banyak. Tetap catch up. Kita semoga semakin memberikan manfaat yang banyak ya pelepah. Dan semakin menginspirasi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join. Semoga sesi ABN Talk kedua hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin inovasi dan bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Bye, selamat sore. Bye.